Lo ngerasa doa lo gak bakal tembus langit cuman gara-gara lo gak hafal bahasa Arab, atau lo ngerasa diri lo terlalu kotor buat manggil Tuhan? Berhenti sotoy sekarang juga. Tuhan itu gak butuh syarat dan ketentuan yang ribet cuman buat dengerin suara lo, karena dia sebenarnya cuman lagi nunggu lo manggil namanya. Gua mau jujur-jujuran sama lo hari ini karena gua tahu banget rasanya jadi orang yang ngerasa asing sama agamanya sendiri. Rasanya kayak kita ini anak tiri yang mau masuk ke rumah bapaknya tapi takut diusir karena baju kita penuh lumpur dan dosa. Lo cuma butuh jujur. Lo lihat orang-orang di masjid yang hafal ribuan doa, terus lo tiba-tiba minder karena ngerasa doa lo gak bakal nyampe kalau gak puitis. Lo ngerasa gak jago nyusun kata-kata atau gak hafal teks panjang yang biasa dibacain para ustadz di mimbar. Padahal kebanyakan dari kita selama ini salah nangkep konsep dan malah kejebak dalam kotak administratif yang kita bikin sendiri. Kita mikir kalau mau ngomong sama pencipta alam semesta ini harus lewat birokrasi yang super rumit dan kaku. Tuhan bukan orang kantoran. Lu ngerasa harus suci sesuci-sucinya dulu, harus hafal ini itu, baru ngerasa layak buat curhat sama yang maha kuasa. Padahal kalau lo tarik napas dalam-dalam dan pakai logika paling dasar, Tuhan itu bukan HRD perusahaan yang butuh CV mentereng buat dengerin keluhan lo. Dia itu yang bikin lo, yang tahu setiap helai rambut lo jatuh di mana, bahkan sebelum lo menyadarinya sendiri. Masa iya lo harus pakai protokol kaku cuma buat ngadu kalau hidup lo lagi berantakan dan butuh pegangan? Dia tahu isi hati lo. Masalahnya, dari kecil kita sering didikte buat hafal tanpa pernah benar-benar dikasih tahu apa esensi dibalik kata-katanya. Lo inget gak pas kecil disuruh hafal doa makan, doa masuk kamar mandi, sampai doa mau tidur setiap hari? Itu latihan yang bagus, tapi saking seringnya cuman jadi hafalan, kita malah lupa apa tujuan sebenarnya kita ngomong gitu. Kita akhirnya jadi robot yang mulutnya komat kamit Allahumma barik lana, tapi otaknya malah mikirin lauknya enak atau enggak. Hati lo sering kosong. Kita tidur baca doa, tapi hati kita masih cemas setengah mati soal cicilan atau masalah kantor buat besok pagi. Kita hafal redaksinya tapi kosong maknanya, dan inilah yang bikin kita ngerasa jauh banget sama Sang Pencipta. Kita ngerasa doa itu cuma ritual fisik, bukan komunikasi dua arah yang hangat antara hamba sama Tuhannya. Coba deh lo pikirin, pakai logika tongkrongan yang paling simpel dan masuk akal buat kehidupan lo sehari-hari. Kalau lo punya masalah gede terus lo datang ke teman baik lo, apa lo bakal nyiapin teks pidato dulu sebelum mulai ngomong? Apa lo bakal mikirin tata bahasa lo udah bener atau belum? Atau lo takut salah ngomong pas mau curhat? Enggak kan? Lo bakal langsung tumpahin semua beban itu dan bilang, cuy, gue pusing, gue butuh bantuan lo sekarang juga. Terus kenapa pas sama Tuhan lo malah ngerasa harus berakting jadi orang lain yang sempurna? Kenapa lo harus pura-pura? Ini yang gue sebut sebagai krisis kejujuran dalam beragama, dimana kita terlalu fokus sama bungkus tapi isinya kopong melompong. Kita hafal ayat kursi, kita hafal surat Yasin, tapi kita nggak pernah bener-bener ngerasain getaran hebat pas lagi ngebacanya. Padahal ayat kursi itu bukan cuma jimat pengusir setan yang lo tempel di pintu biar rumah lo aman dari gangguan. Itu adalah deklarasi tentang betapa berkuasanya Dia dan betapa kecilnya semua masalah yang lagi lo hadepin sekarang. Masalah lo itu kecil. Yasin itu bukan cuma buat dibacain ke orang yang udah meninggal, tapi itu jantung yang harusnya mompa semangat ke hidup lo yang lagi mati suri. Kalau lo cuma baca tanpa ngerti esensinya, ya pantes aja lo ngerasa doa lo cuma nyampe langit-langit kamar doang. Gue mulai buka pikiran soal satu poin yang gila banget indahnya tentang jalur birokrasi antara hamba dan pencipta. Di kitab suci, ada penjelasan yang tegas banget memotong semua perantara dan bikin hubungan ini jadi sangat privat. Tuhan bilang, dia dekat. Dia bilang kalau hambaku nanya tentang aku, bilang kalau aku itu dekat, bahkan sangat dekat tanpa ada jarak sedikit pun. Dia bahkan gak bilangin ke mereka ya kalau aku deket, tapi dia langsung nyamber dengan kalimat aku dekat. Dia gak butuh asisten, gak butuh calo, dan gak butuh orang dalam, cuma buat dengerin semua curhatan dan keluhan lo. Dia bakal jawab setiap orang yang manggil dia, asalkan syaratnya cuma satu, lo manggil dan lo percaya. Semudah itu sebenarnya. Tapi setan di kepala lo sering bisikin kalau lo itu kotor dan sholat lo masih bolong-bolong, jadi Tuhan gak bakal mau denger. Itu jebakan paling jahat yang pernah ada karena itu bikin lo makin jauh dari satu-satunya solusi masalah lo.
Bayangin ada seorang bapak yang punya anak nakal banget, terus si anak ini jatuh ke sumur dan teriak minta tolong sekuat tenaga. Apa bapaknya bakal diem aja dan bilang kalau si anak nggak nurut makanya nggak bakal ditolongin? Tuhan jauh lebih penyayang. Manusia aja punya rasa iba, apalagi yang menciptakan rasa iba itu sendiri ke dalam hati setiap makhluk di dunia ini. Tuhan gak minta lo jadi sempurna dulu baru boleh berdoa. Justru dia pengen lo dateng pas lo lagi hancur-hancurnya. Doa itu bukan hadiah buat orang suci yang udah bener hidupnya, tapi doa itu obat buat orang yang lagi sakit hatinya. Bayangin lo lagi tenggelam di tengah laut, gak bisa berenang, dan napas lo udah hampir habis di ujung tenggorokan. Lo bakal langsung teriak. Pas lo mau teriak minta tolong, apa lo bakal nyari kamus dulu buat mastiin kata tolong lo itu udah sopan? Apa lo bakal mikirin tata bahasa yang puitis di saat nyawa lo lagi di ujung tanduk kayak gitu? Enggak, lo bakal teriak sekencang-kencangnya dengan suara parau lo karena lo tahu itu satu-satunya cara buat selamat. Tuhan itu denger teriakan hati lo yang paling dalam, bukan cuman lihat susunan kata-kata yang keluar dari bibir lo. Dia denger frekuensi hati. Mulai sekarang gue pengen lo ubah total sudut pandang lo soal apa itu doa yang sebenarnya. Doa itu dalam bahasa aslinya da, artinya simple banget. Manggil, cuma sekedar manggil tanpa perlu embel-embel rumit. Pas lo manggil teman lo di pinggir jalan, itu da'a. Dan pas lo manggil emak lo dari dapur, itu juga da'a. Jadi doa itu adalah aksi lo buat manggil Tuhan masuk ke dalam urusan hidup lo yang lagi berantakan. Panggil dia sekarang juga. Nggak peduli lo pakai bahasa apa, nggak peduli lo lagi di mana, dan nggak peduli seberapa kotor masa lalu yang lo punya. Pas lu bilang Tuhan gua capek, itu udah doa. Dan pas lu bilang Gusti bantuin saya, itu udah doa yang luar biasa kuat. Kita sering banget dengar mitos kalau doa itu harus ada syarat dan ketentuan berlaku yang bikin kita jadi minder sendiri. Ya emang ada waktu-waktu yang lebih oke buat berdoa, tapi jangan sampai itu jadi penghalang buat lo ngobrol sama Tuhan. Tuhan gak pernah tutup. Tuhan itu gak pernah out of office, dan dia selalu nungguin lu buat ngetok pintunya kapanpun lu butuh sandaran. Jangan sampai lu ngerasa gak religius cukup buat berdoa, karena justru orang yang paling berdosa itulah yang paling butuh manggil Tuhan. Coba perhatiin kenapa sih kita disuruh kritis dalam beragama dan tahu apa esensi dari setiap ibadah yang kita lakuin. Biar kita gak gampang dibegoin sama perasaan minder kita sendiri yang sering banget muncul tanpa diundang. Hubungan ini privat banget. Nggak ada orang lain yang berhak jadi satpam di depan pintu doa lo atau nakut-nakutin lo soal dosa-dosa lo. Kalau ada yang bilang doa lo nggak bakal dikabul karena lo begini atau begitu, bilang aja kalau dia itu bukan Tuhan. Gue mau kasih lo langkah-langkah nyata gimana caranya buat ngebangun kembali koneksi yang udah lama putus ini. Pertama, buang jauh-jauh pikiran kalau lo harus pakai bahasa Arab kalau emang lo nggak paham artinya sama sekali. Tuhan itu maha tahu. Dia yang nyiptain ribuan bahasa di dunia ini, jadi dia nggak bakal bingung denger lo curhat pakai bahasa apapun. Kejujuran hati lo itu jauh lebih berharga daripada hafalan ribuan kalimat yang lo sendiri nggak ngerti apa maksud dan tujuannya. Kalau lo mau pakai doa yang diajarin agama sebagai pembuka, ya silakan. Tapi setelah itu tumpahin semua perasaan lo pakai bahasa sendiri. Biar hati lo ngerasa kalau lo emang lagi ngomong sama seseorang, bukan lagi baca teks drama di panggung. Jujur itu kuncinya. Kedua, mulai lihat doa sebagai deep talk yang intim, bukan cuma sebagai setoran kewajiban yang harus lo lakuin tiap hari. Luangkan waktu 5 menit aja setelah sholat atau sebelum tidur, matiin HP lo dan matiin lampu kalau itu bikin lo tenang. Duduk yang nyaman terus mulai ngomong seakan Tuhan itu ada tepat di depan lo, karena emang dia selalu ada. Ceritain hal-hal receh yang bikin lo kesel tadi siang atau ketakutan lo soal masa depan yang makin gak jelas. Jangan ada rahasia lagi. Tuhan udah tahu semuanya, tapi dia pengen dengar itu keluar dari mulut lo sebagai bentuk pengakuan kalau lo butuh bantuannya. Ketiga, pahami esensi dari setiap ayat hebat yang lo baca, biar bacaan lo itu punya nyawa dan kekuatan. Kalau lo baca ayat kursi, jangan cuma dijadiin rap cepet, tapi pahami kalau di situ dibilang Tuhan gak pernah tidur. Artinya apa? Artinya pas lo lagi nangis sendirian jam 3 pagi, dia satu-satunya yang masih melek jagain lo. Dia denger setiap isakan. Keempat, berhenti jadi hakim buat diri lo sendiri dan berhenti bilang kalau lo gak pantas buat dapet rahmatnya. Gak ada satupun manusia yang bener-bener pantas di hadapan Tuhan.
kalau bukan karena kasih sayang dan ampunannya yang luas. Kita semua ini fakir, kita semua ini butuh, jadi datang aja apa adanya tanpa perlu pakai topeng kesucian. Bawa semua sampah lo, bawa semua luka lo, dan taruh itu semua di hadapannya dengan rasa rendah hati. Datang aja sekarang. Justru dengan lo ngerasa nggak pantas tapi lo tetap datang, itu nunjukin kalau lo adalah hamba yang bener-bener tahu diri. Lo harus paham kalau intensitas perasaan lo itu jauh lebih nembus langit daripada keindahan redaksi kata-kata yang lo susun. Ada orang yang doanya fasih banget tapi di dalamnya nggak ada rasa butuh, makanya doanya cuma sampai tenggorokan doang. Tapi ada orang yang cuma bisa bilang, "Tuhan, tolong!" sambil nangis sesenggukan, dan itu langsung ngeguncang singgasananya. Mana yang lo mau? Gua mau tutup obrolan kita hari ini dengan satu pesan yang gua harap lo bawa dan lo ingat sampai mati. Hubungan lo sama Tuhan itu bukan tentang seberapa hebat lo menghafal prosedur, tapi seberapa jujur lo mengakui kalau lo lemah. Jangan biarin ego lo atau rasa minder lo mutus jalur komunikasi yang sebenarnya udah terbuka lebar selama 24 jam penuh. Mulai malam ini coba deh, pas suasana lagi sepi dan lo cuma sendiri, panggil namanya pelan-pelan. Dia selalu nunggu lo. Nggak perlu teriak, cukup di dalam hati atau bisikan kecil yang cuma lo. Dan dia yang tahu apa maksudnya. Ngomong apa adanya, kalau lo lagi marah ya bilang marah. Kalau lo lagi capek ya bilang lo lagi capek. Tuhan itu bukan cuma penguasa alam semesta, tapi dia itu tempat pulang yang paling aman buat semua keluh kesah lo. Jangan tunda lagi, jangan nunggu lu jadi ustadz atau jadi orang suci dulu baru mau akrab sama pencipta lu. Ketok pintunya sekarang, panggil sekarang juga. Karena sejujurnya, dia udah nunggu lu dari lama buat sekadar curhat dan berbagi beban hidup. Dia cuma pengen denger lu manggil namanya dengan tulus tanpa topeng, tanpa acting, dan tanpa kebohongan apapun. Sekarang coba tarik napas panjang dan rasain keberadaan lo di dunia ini sebagai bukti kalau dia masih sayang. Itu bukti kalau dia masih ngasih lo kesempatan buat ngobrol dan memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan biarin doa lo cuma jadi rutinitas kosong, tapi jadiin itu sebagai momen paling intim dalam perjalanan hidup lo. Momen dimana lo nggak perlu jadi siapa-siapa, cukup jadi diri lo yang apa adanya di depan sang pemilik nyawa. Percaya sama gua, rasa tenang yang lo cari selama ini nggak bakal ketemu di validasi manusia atau tumpukan harta. Rasa tenang itu adanya di titik dimana lo udah curhat habis-habisan sama yang punya hidup. Itu perasaan paling mewah. Kabar baiknya, perasaan itu gratis buat siapa aja yang mau buka hatinya, termasuk buat lo yang ngerasa paling berdosa. Udah ya, jangan kebanyakan mikir lagi soal tata cara atau prosedur yang bikin lo pusing sendiri. Langsung aja panggil dia sekarang dimanapun lo berada dan dalam kondisi apapun lo sekarang. Dia denger kok, dia selalu denger setiap bisikan hati lo yang paling kecil sekalipun. Langsung aja panggil dia.